Oke, balik lagi di Politeknik Lamandau di Prodi Teknologi Produksi Ternak di mata kuliahnya Kesehatan Ternak. Untuk babnya di sini adalah mastitis atau nama lainnya adalah radang ambing. Mastitis tidak spesifik di satu bakteri saja, dianya diketahui agen penyebabnya ada beberapa jenis bakteri dan ada juga jamur. Ya, ini ada dari golongan Streptococcus dan yang Staphylococcus, E. coli, Pseudomonas juga ada. Ya, yang penting nanti kita akan melihat bahwa terkadang banyak karena Staphylococcus aureus. Nah, kalau yang untuk dari jamurnya itu dari jenis Candida ya. Ada Mycoplasma juga, Nocardia itu juga ada. Jenis bakterinya itu ada yang banyak ya macamnya. Nah, ini kita lihat bentukan dari Staphylococcus. Punya kapsul, jadi dia punya pertahanan yang lebih baik karena dia memiliki kapsul. Oke, spesies rentannya semua hewan mamalia, tapi karena kita yang penting di sini adalah untuk yang jenis ternak perah, biasanya sapi, kambing, yaitu yang merugikan. Karena kalau ke mastitis nanti ekonomi terganggu kan, karena perahnya tidak maksimal, merugikan di industri peternakan untuk kambing dan sapi perah. Pengaruh lingkungan, hati-hati pada kulit karena bakteri-bakteri penyebab mastitis itu normal ada di kulit, Streptococcus sama Staphylococcus. Dan kalau E. coli itu ada normal di flora di sistem intestin atau saluran pencernaan. Jadi di kulit hati-hati, di lantai kandang yang tercemari oleh feses, alat-alat yang tercemari juga oleh mungkin tangan atau dari feses tadi. Jadi hygiene pemerahan sama kebersihan lingkungan yang buruk menyebabkan bakterinya berkembang biak dengan lebih banyak, nanti itu memungkinkan bisa masuk ke lubang puting, akhirnya terjadi infeksi ambing. Sifat penyakitnya ada jenis subakut, akut, dan kronis. Nah, kalau yang akut tidak ditangani, akhirnya berlanjut ke mastitis kronis. Yang mana kalau sudah kronis itu akan nanti timbul fibrin atau jaringan ambing, yang terjadi adalah jaringan ambingnya terdapat jaringan ikat atau fibrin tadi, sehingga sudah tidak bisa memproduksi lagi susu. Nah, ada lagi pembagian yang berdasarkan gejala klinisnya, yaitu mastitis klinis dan subklinis. Kalau yang klinis berarti terlihat oleh mata. Nah, apa sih perubahan fisik yang terlihat oleh mata? Susu pecah, bercampur nanah, atau ambingnya membengkak. Asimetris berarti tidak simetris. Jadi antara sebelah kiri dan kanan itu besar sebelah mungkin. Kemudian berdarah, berjonjot. Berjonjot itu bisul. Kemudian dipegang panas, ada respon sakit ketika kita pegang. Nah, kalau untuk subklinis itu tidak terlihat secara fisik, tetapi kita bisa melihatnya dari biasanya uji CMT, uji mastitis lah. Jadi ada nanti penjendalan. Jadi dianya penjendalan itu di dalam alat tesnya itu nanti dia menggumpal. Itu karena peningkatan jumlah sel darah putih dalam susunya. Nah, cara penularan tangan pemerah bisa, karena di tangan itu biasanya ada bakteri yang normal, bakteri alami dalam kulit. Nah, itu nanti bisa penularannya bisa terkena melalui pemerahnya. Kenapa? Karena
nggak cuci tangan, sama peralatannya itu nggak dibersihkan. Nah, secara anatomis itu 4 kuartir itu kan terpisah. Jadi kalau ada yang kena salah satu itu bisa tidak semua langsung, jadi menyebar. Jadi ada yang mungkin terkena mastitis, yang ambing satunya lagi enggak. Nah, penularan juga ya bisa melalui apa? Melalui susu yang dibuang ke lantai. Jadi terbuang ke lantai itu berbahaya karena susu itu proteinnya tinggi, itu bisa jadi media untuk pertumbuhan bakteri. Lantai kandang yang basah lembab itu mendukung pertumbuhan bakteri. Nah, kalau juga lantainya kotor ketika sapinya berbaring, nah itu bakteri bisa masuk lewat putingnya. Faktor predisposisinya mastitis pada sapi perah adalah hygiene-nya sama kebersihan lingkungan yang buruk, kesalahan pada manajemen mesin perahnya, adanya perlukaan pada puting yang menyebabkan bakteri bisa masuk ke ambing. Itu faktor predisposisinya, jadi yang memungkinkan. Kemudian distribusi penyakit, kita melihat pada peternakan sapi perah atau kambing perah yang tidak memperhatikan kesehatan lingkungan dan manajemen pemerahan yang baik. Gejala klinis kita lihat dari ambing sama putingnya. Kita lihat dari mungkin juga sekitar areola sama ambingnya itu kita lihat. Jadi masing-masing kuartir. Jadi 4 kuartir itu harus kita cek satu-satu. Jadi rasa sakit yang timbul waktu diperah. Sama menurunnya produksi yang biasanya. Dari yang ringan sampai yang berat. Nah, kalau yang kronis itu sampai tidak keluar susu sama sekali. Nah, ini yang sudah kronis terjadi gangren. Jadi panah hijau itu nekrosa pada putingnya, sudah terjadi nekrose. Kalau yang panah hijau itu yang terjadi nekrose, kalau yang panah kuning ini gangrennya di jaringannya gitu ya. Di area nekrosanya yang bagian atas. Jadi terlihat batasannya merahnya itu ya. Udah gelap gitu. Nah, ini yang di sebelah kiri karena infeksi E. coli itu ada eksudat seriusnya. Ada terjadi eksudat. Nah, kalau yang kanan itu yang normal, jadi kelihatan bedanya. Patologinya yang pasti tadi tidak simetris antara kuartir ambing kanan sama ambing kiri. Kemudian ada pembekakan ambing, rasa sakit kalau kita pegang, kemudian warnanya merah, produksi susu dari sapi atau kambingnya menurun. Nah, ini kalau ambing yang terkena gangren, kalau dipotong ini seperti ini patologinya. Nah, ini yang sudah kronis, pembekakan ambing, ada merah-merahnya, jaringan parengkipnya terlihat ada warnanya. Nah, pendiagnosa selain kita lihat secara klinis yang dilihat oleh mata, kita juga lakukan CMT, regen khusus ini untuk yang bukan hanya yang klinis tapi subklinis. Karena subklinis karena susah dilihat oleh mata, jadi lebih bagus kita menggunakan CMT. Nah, baru kita isolasi, identifikasi bakteri apa sih penyebab dari mastitis itu. Nah, diagnosa banding bisa dikelirkan dengan pembesaran ambing karena tumor. Nah, untuk pengambilan sampel, kita ambil susunya setiap kuartirnya ya, secara aseptis. Nah, untuk pancaran susu, kita masukkan ke tabung steril, tutup, baru dimasukkan ke dalam termos es. Jadi kenapa tidak menggunakan formalin? Nah, kalau yang tanpa formalin, hanya kita ambil kemudian masukkan ke termos es, itu berarti kita mau biarkan bakteri ini. Pengendalian dan pemberantasan,
Yang pasti hygiene pemerah sama manajemen yang salah itu harus dikendalikan. Uji CMT untuk mastitis subklinisnya secara rutin. Jadi harus terprogram. Nah, untuk yang sapi perah yang terkena mastitis, kalau sudah produksinya benar-benar drop, mending dipotong atau dijual saja karena produksinya nggak bakal maksimal. Oke, selesai.